Korun, Kanan itu bapaknya itu adalah Nabi. Dia tetap apa? Dia tetap durhaka. Kenapa? Karena yang paling pokok adalah bagaimana proses mendidiknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada 3 kesalahan dalam mendidik anak yang masuk ke dalam otaknya. Yang pertama adalah kasih yang tak sampai. Kemudian yang kedua adalah anak ditekan untuk mengikuti cita-cita orang tuanya. Dan yang ketiga adalah terlalu khawatir terhadap anak. Itu 3 aja dulu. Nah 3 ini Pak masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam otak anak. Kasih yang tak sampai adalah apabila ibu-ibu, bapak-bapak tidak menguasai ilmu parenting, tidak menguasai bagaimana ilmu mendidik. Karena bagi saya bahwa turunan itu Pak tidak terlalu mempengaruhi. Yang penting bagaimana mendidik. Korun, Kanan itu bapaknya itu adalah Nabi. Tapi tetap dia tetap apa? Dia tetap durhaka. Kenapa? Karena yang paling pokok adalah bagaimana proses mendidiknya. Terkadang ada anak ustad tapi budakna buraong. Tapi ayah budak sanes golong ati ustad, bapana tara salat dikersakeun budakna Pak, bisa sok ka masjid. Artinya di sini ada proses. Maksud saya adalah kasih yang tak sampai itu adalah bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu membesarkan, mendidik, mempola otak anak. Itu yang paling pokok. Kenapa? Karena bukan apa? Bukan kita disekolahkan di tempat yang mana, itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Jadi kalau contoh, sekolah yang bonafit itu akan melahirkan atau peringkat ke-30 dia sukses. Kemudian kalau dia itu pinter, Bu, secara otak ya, dia pinter, itu dia akan sukses peringkat ke-23. Dan kalaupun anak itu kemudian dididik dengan ataupun apa, dia itu berada pada sekolah-sekolah yang bagus, itu juga tidak menjamin. Kenapa? Karena anak sukses itu dijamin peringkat pertama adalah dia jujur, kedua adalah dia disiplin, ketiga adalah memiliki skill, dan yang keempat adalah dia memiliki manajemen yang bagus. Itu aja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu khawatir. Lamun bapak-bapak, ibu-ibu nyakolakeun budak di madrasah ieu, yakin lamun aya pidoktoreun tiasa Pak. Teu kudu dikabandungkeun. Engke we ku urang ka Bandung sorangan budak mah. Gera sok nyabunya. Neleng nenggung, gera gede, gera jangkung, gera sakola ka Bandung. Ku kitu wae Pak barudak ka Bandung ayeuna. Itu artinya apa? Dengan hanya kita ngobrol begitu, anak bisa ke Bandung. Nah, makanya saya akan ajarkan di antara teori-teori yang akan saya ajarkan, terutama yang tadi dalam buku itu, saya akan coba refleksikan kepada Bapak Ibu-ibu bagaimana mengulang, bagaimana mendeteksi, bagaimana mendiagnosa anak yang rata-rata anak bermasalah. Itu bukan karena dia itu kesalahan di dalam sesuatu, tetapi anak bermasalah itu diakibatkan karena beberapa faktor. Yang pertama adalah tadi kasih yang tak sampai, orang tua tidak pandai mendidik. Kemudian yang kedua adalah anak dipaksa untuk mengikuti cita-cita orang tua. Paham maksud saya Pak? Mama teh sebenarnya mah yang jadi dokter sudah. Nang kusabab teu goba biaya, mama teh jadi we disakolakeun ka mana we? Ieu teh nu rek sakola teh budak atau urang? Da mama teh sebenarnya mah hayang jadi guru cenah. Nang kusabab mama teh teu gak biaya jadi wes na sakola teh nepikeun ka dia. Awas Bu, kata-kata itu akan menjamin anak tidak akan sukses. Kenapa? Karena anak dituntut mengikuti cita-cita kita. Anak dituntut mengikuti cita-cita kita. Sebenarnya bapak teh cenah yang jadi polisi maneh teh. Nang kusabab bapak teh nyakolakeun teu boga biaya jadi nepikeun ka dieu we cenah. Tah eta teh akhirnya begitu. Anak tidak akan jadi Bu. Kenapa? Karena orang tua berhitung. Ayeuna geus boga duit maneh cenah hoream sakola. Keur can boga duit bapak teh cenah hayang jadi ieu. Ibu jangan begitu. Kenapa? Karena yakin saya dalam pikiran ibu kalau anak mau jadi guru, ibu sebetulnya bukan ingin jadi guru bapak anak, tapi ngarah budak boga gaji. Larasnya. Sok da sakit tuh. Begitu kita sekolah, bapak teh sebenarnya hayang jadi insinyur, bapak teh sebenarnya yang jadi. Saya bohong itu. Ibu berpikir bahwa Anda nanti kalau sudah besar boga gaji nu tetap. Kalau cita-cita itu dilakukan dan ditransfer ke anak, saya yakin anak tidak akan berhasil sukses. Tidak akan berhasil. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, yang ketiga adalah terlalu khawatir berlebih.
Itu yang paling pokok. Budak hujanan, cik urang tong hujanan senanaon engke bisi gering tak eta teh Pak. Ini khawatir berlebih. Padahal lamun murang kali hujanan, gering teh lain ku hujan, ku urang nyarita. Kenapa? Ibu tidak pernah berpikir kalau anak ngojay 2 jam tah, ayo sok aya kacaritakeun budak ngojay uihna dedamang Pak. Nah ari hujanan dicarek. Ya. Jadi si murang kali teh hujanan balik ka imah jauh rieut weh. Akhirnya si anak riet tuh mata kes nanya kakolo teh ngagugu jadi we bedegong gitu jadi we riet. Anak jadi 2 Pak, satu sakit, yang kedua anak semakin nakal. Kenapa? Karena ibu ngomong matakne kakolo teh nurut atuh cenah jadi we bedegong gitu mah gering. 2 kesalahan dalam kekhawatiran bapak-bapak ibu-ibu. Jangan ngomong begitu, ini nanti bermasalah Bu. Padahal kalau anak bermain, kalau anak dia itu hujanan, dia mengeluarkan energi panas, kemudian hujan badak, energi panas itu akan menetralisir kedinginan anak, dan itu tidak ada masalah. Malahan lamun budak ririwit hujankeun. Budak ririwit cenah hujan Bu, lanong. Kenapa? 15 menit hujan turun apabila lebat, itu akan apa? Itu mengeluarkan molekul-molekul yang akan memperbaiki sel anak, dan anak akan imunitas tubuhnya bagus. Kenapa? Di Malaysia kalau ada anak yang kurang apet dengan ayahnya, itu ayahnya dia hujanan Bu 15 menit. Budak hujan keur ngagebret, budakna diakod, buka baju orang tuanya, budakna dibuka akod ka dieu si budak apet 3 kali hujanan sok kenapa? Cobaan. Nangtong ku indungna, lamun ku indungna jadi masalah engke. Ku bapakna. Kenapa? Karena si anak tidak ikut ataupun tidak apa. Kenapa? Kekhawatiran itu. Anak makan, kalau tidak makan kamu sakit, begitu kan? Itu kekhawatiran ibu berlebih, tertancap di dalam pikiran anak. Akhirnya anak begitu dia tidak mau makan, dia sakit. Tidak makan, dia sakit. Kenapa? Karena kita yang ngomong dari kekhawatiran itu. Jadi bapak-bapak, ini harus di-delete, ini harus dirubah konsep yang seperti itu. Ada 5 teknik untuk merubah kalimat-kalimat kita yang negatif yang sudah tertancap di otak anak dengan cara 5 hal. Nah, ini yang harus dilakukan oleh bapak-bapak ibu-ibu. Insya Allah nanti ya anu atos-atos Bu, anu atos-atosnya tong wakadi pokoknya ya 5 cara lamun ibu menyali atau 5 iya kemudian dilakukan, itu akan berubah. Itu insya Allah akan berubah. Malah saya menjamin kalau tidak berubah boleh telepon saya. Asli Pak. Saya sampai sudah saya hitung kurang lebih ada 1.200 anak yang saya tangani. Ya. Dari mulai Jawa Barat sampai Medan, Palangkaraya, sampai ada anak yang dia pecah pembuluh darah usianya 3 tahun 4 tahun. Anak pecah pembuluh darah. Biasanya pecah pembuluh darah orang tua, itu biasanya stroke, tapi dia anak Bu. Kenapa? Begitu ngobrol, apa yang terjadi? Si anak kelebihan les. Jadi si budak capek teuing saat diajar. Di jam 7 geus diajar, pulang-pulang jam 9 malam Pak. Dia capek, akhirnya apa? Pecah pembuluh darah. Kelelahan dia berpikir. Karena anak itu tidak bisa diporsir. Tong boro-boro budak, urang ge sarua, ngaji saja we geus eleke sekeng. Ari budak yang diajar haben, ari urang wae tong nyepengan HP wae mata ruksak. Salah ngomong begitu Pak. Kenapa? Akhirnya terjadi konsep yang salah. Padahal moal aya masalah, naon rek doraka mah teu kudu ku HP Pak. Teh barudak anu di sisi jalan teh nu di sarweng bari ditaratoh teh teh baroga HP teh. Rek boga HP kumaha da duit lagi tara dibere jajan ku indungna. Manehna ge neangan duit teh keur meuli pulsa ti mana. Makanya rata-rata saya menangani anak yang di pinggir-pinggir jalan seperti itu rata-rata tidak punya HP, Pak. Da budak mah rek dorak teh kudu ku HP. Saur saha, Bu? Ibu mah aneh gra ngan ari ka budak nyarek ulah loba nyepeng HP cenah bodoh. Ari urang ge nyararepeng we unggal poe. Teka harti gusim kuring mah. Ini dalam teori apa? Dalam teori ilmu parenting namanya apa? Disatraksi namanya. Disatraksi itu adalah menyuruh anak berhenti. Itu tapi kita melakukan yang itu. Itu nggak bisa masuk ke dalam otak dia. Sok atuh sholat cenah beperieun bapak natara nya moal menurut atuh. Bapak heula kayak budak bakal sholat dan dia mau perihun masih mamah tara ngaji jung atuh senang ngaji, nggak bisa. Itu namanya disatraksi, yaitu melakukan sebuah atraksi yang dilarang tetapi kita sendiri melakukan yang itu. Nah ini nggak bisa seperti itu sebuah teori ilmu yang harus dipahami oleh kita. Paham ibu-ibu apa bapak? Nah
Sesuatu yang sudah tercantap atau tertancap, Bu, di dalam otak anak, labeling namanya, Pak. Dilabelkan si budak bangor, si budak ganon, bedegong, si murang kali, si tete, wah menema jajan wae. Tete lemun nyebutin jajan wae, teu eureun-eureun jajana tete. Haben wae. Da bapak-bapak mah gampil, lemun budak ceurik tinggal diakod beres, Bu. Naon sababna pasti dibawa ka warung. Tapi ibu-ibu mah moal bisa diakot budak cerik terus diongkret kieu nepikeun kalila pak kesal-kesal sok jeung mama. Akhirnya budak teh jempe we da teu jajan wae. Kenapa? Karena ibu-ibu kuat ketika dia menangani anak. Padahal anak kalau menangis itu tidak akan lebih dari 7 menit kalau perempuan. Kalau laki-laki 3 menit. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau anak menangis jangan terlalu khawatir. Kenapa? Biarkan dia mengeluapkan emosi dia. Kenapa? Karena laki-laki itu 3 menit paling lama. Kalau ibu atau perempuan itu 7 menit dia menangis. Jadi tong lami. Duh cenah geus kerek 5 menit satengah can jempe wae budak jemeli ku urang teh jempe atuh cenah mah kesal tah eta teh di jemeli teh ti 0 deui eta teh jadi nambahan di 7 menit kitu we Bu ngurus budak na da arah renteng sebetulna mah ngan urang diririweuh kieu teh siga anu beban kumahanya biarkan. Jadi 3 hindari, kasih tak sampai, belajar dulu ilmu parenting. Yang kedua adalah ibu lakukan, kemudian yang kedua adalah tadi jangan anak mengikuti cita-cita orang tua, biarkan anak mengikuti cita-citanya. Capek ka urang lamun budak kumaha hayang urang engke urangna bakal capek loba biaya anu kaluar tapi budak terjadi di PK hoyong ku urang. Biarkan anak, ade mau jadi apa, mau jadi ini, explore oleh kita, biarkan anak berkembang. Ade mau jadi apa, mau jadi ini, entong cek mamah jadi ieu atuh sug mamah sakola tuh anu riweuh Bu sok parebut bapana jeung indungna haya budak kuliah jurusanna beda. Ada mau ke mana sekolah jurusannya? Saya mau ke psikolog. Jangan ke psikolog. Hese neangan gawena. Mending ke jurusan bahasa Indonesia lamun ngarah jol ngajar. Nah, cek bapana entong jurusan matematika. Inungna hayang bahasa Indonesia, bapana hoyong matematika. Budakna hoyong psikolog. Saur simkuring gampang. Sarakola we masing-masing. Tos sarakola mah moal pasea. Atuh da ieu mah budak nu rek sakola anu pasea inung bapana geura. Akhirnya si anak tidak memberikan sebuah gambaran bagaimana dia menghadapi kehidupan selanjutnya. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang terjadi kalau sudah kita melabelkan pada anak negatif yang tadi, budak bedegong, budak bangor, bodoh, dabu teu karaos ku kesal manya kalaluar katanya, komo ku kesal teu boga duit kalaluar teh Pak. Lamun loba duit onaman moal Bu teu kalaluar santai we nya. Cobi geura ibu sadinten 2 juta ti bapak. Da nyantai ngurus budak teh. Nyantai teh gitu. Tapi lamun ayeuna 20.000 sampai kudu tamat dengan kapeuting da budak halarejo Pak. Unggal budak hayang jajan jemel cepet sak. Beak duit lagi. Jemeli budak teh sapoe teh halarejo. Tapi lamun 2 juta mah santai we budak ceri. Mama mau jajan nih Jung. Ini. Jadi urang goler deui kan ngeuna. Keur mah kesel duit eueuh kabayang budak Bu. Sigana teh ieu teh haben we di jemelan. Ya. Ada 5 cara untuk mendelete, untuk merubah sesuatu yang sudah kita sampaikan kepada anak dan itu akan terjadi akan terjadi sesuatu yang akan berubah menjadi positif. Pertama, ibu lakukan, bapak lakukan repetisi. Itu dalam ilmu hipnoterapi. Ya, dalam ilmu hipnoparenting ada yang disebut dengan repetisi. Repetisi itu artinya apa? Ibu yang negatif tadi rubah bapak dengan pengulangan yang positif. Begitu. Karena anak di atas atau di bawah 10 tahun, Bu, Pak, anak di bawah 10 tahun itu rasnya dia loss. Ras itu adalah penyaring. Supaya tidak masuk kepada supaya tidak masuk ke memori dan tidak masuk ke bilip dia. Bilip itu begini, kalau ngomong ini benar-benar, itu namanya bilip. Bapak-bapak, ibu-ibu percaya sama saya. Kenapa? Karena saya praktisi. Nah itu bilip namanya. Kalau yang ngomongnya bukan praktisi, bapak-bapak, ibu-ibu tidak percaya. Kenapa? Ini masuk ke alam bawah sadar. Nanti pulang dari sini bisa begini, ngobrol dengan suami. Bapak tadi saya urusan lucu, kie, itu namanya bilip. Pulang dari sini terjadi. Kenapa? Karena ada bilip, itu masuk ke otak Bu. Ya. Anak di bawah 10 tahun itu penyaringnya belum ada Pak. Coba ibu lamun murang kali weh di bawah 10 tahun ibu nyarios naon bapak lebet sadayana kana otakna
Begitu anak masuk di atas 10 tahun, mulai penyaringnya aktif, Pak. Dia mulai begini, ini kalau yang ngomong dipercaya atau tidak? Kenapa? Ada saringan. Contoh, ibu bapak saja sekarang bisa menyaring apa yang saya sampaikan. Tetapi itu dengan lama-lama kalau dilakukan secara pengulang atau repetisi. Repetisi itu pengulangan yang nanti diulang-ulang kita ngomong. Bager, 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 soleh. Begitu. Tapi ibu-ibu catat. Ibu ketika mengulangi bahasa yang positif, yang untuk merubah yang sudah negatif, itu tidak boleh lebih dari 12 huruf kepada otak anak. Jok, sekali lagi nih ya. Ini ulah kerep teuing, Pak. Sabi lamun ibu teu kahartos ya hese Bu sebabnya. Sekali lagi. Contoh. Bager soleh sabelah huruf. Dan bager soleh sabelah huruf. B A G E U R. Genep. Soleh sabariji S O L E H 5 tambah genep sabariji. Tah upami didugikan kamu rangkali lebet sadayana, Pak. Kartos Bu. Yang penting jangan lebih dari 12 huruf. Tapi lamun kieu bager soleh pinter maneh teh cenah tah eta teh moal asup teh. Kenapa? Karena dia sudah masuk lebih daripada 12 kalimat atau 12 huruf. Kenapa Ustadz harus 12 huruf? Karena otak anak di memori ketika dia berada pada posisi yang terbaik, pengulangannya itu tidak boleh melebihi dari 12 itu. Dan ini terjadi pada orang yang sedang sakaratul maut. Itu ketika sakarat, itu gelombang otaknya ada di gamma. Gamma itu adalah sakroh, dia mabuk. Orang mabuk ada, Pak. Lamun aya jami mabok, Bu, nyarios naon wae lebet kana otakna, Pak. Awas jangan hati-hati. Orang mabuk itu seperti orang sakarat. Kalau kita ngomong apapun masuk, tetapi tidak boleh lebih dari 12 huruf. Makanya kalau orang yang sedang sakarat lalu dibacakan surat yang jumlahnya 86 ayat. Saya tidak berbicara hadisnya doi, Pak. Soke nurek maut dibacakan Yasin moal lebet moal. Secara keilmuan tidak masuk. Kenapa? Karena itu lebih daripada 12 huruf. Makanya Rasul mengatakan lakinu mautakum la ilaha, dan la ilaha illallah itu 12 huruf. Sok geraetan ku bapak ku ibu. Berarti Rasul pinter. Beliau sudah apa? Mengajarkan. Inilah yang disebut dengan apa? Ini disebut dengan parenting nabawiyah. Artinya semua sudah ada dalam hadisnya. Tapi lamun ku urang dibacakan Al-Baqarah 280 genep ayat. Nurek maut 2280 genep ayat. Ku urang dibacakan, Pak. Ngaburileng kena teh. Naon sababna panjang teuing. Atau saya kira lakinu mautakum la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ibu bapak, pada saat kita menyampaikan sesuatu kepada anak secara repetisi, pengulangan, maka lakukan dengan kalimat yang tadi. Disimpulkan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ulang-ulang itu, Bu. Pak, diulang-ulang. Awas, Bu. Pak, lamun diulang-ulang engke lebet karena alam bawah sadar. Upami tos lebet karena alam bawah sadar, itu ada kemungkinan tidak akan keluar lagi dari otaknya. Tidak akan keluar lagi dari memorinya. Dan itu akan terus terjadi seperti itu. Itu yang pertama. Paham? Naon sababna Al-Fatihah ararapal? Ya. Karena apa? Karena setiap imam mengulang-ulang kan? Ya karena buduk terasa Bu tinggal Al-Fatihah. Nggak ada Al-Fatihah yang tidak hafal. Siapapun orang yang dia itu membaca Al-Fatihah pasti hafal. Kenapa? Karena terjadi repetisi, pengulangan terus, dan itu akan terjadi kepada anak kita. Tos nuang bubur, tapi can sangu asa teu can tuang eta teh Pak. Pan nembe cenah tos bubur da can sangu. Naon sababna sangu emut wae? Karena diulang-ulang. Terjadi pengulangan itu sulit untuk dihilangkan dalam otak kita, termasuk kepada anak. Kemudian yang kedua, cara mendelete sesuatu yang sudah terjadi ke otak anak. Kemudian yang kedua adalah figur otoritas. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, figur otoritas di rumah siapa, Bu? Siapa orang yang sering didengar di rumah? Nah, upami kuramana
ramana nu nyarios upami ku ibuna nu nyarios tapi ibu katinggal urang murang kali ku ibu ramana teh nurut, biasanya ayah guru nu nurut. Nah itu namanya figur otoritas. Ibu sampaikan kepada guru, bapak ibu puntennya pun anak sana di bumi teh kieu pang mamatahankeun we. Begitu gurunya yang ngomong itu nurut pak. Ini namanya figur otoritas. Itu akan mendelete, itu akan menghapus sesuatu yang sudah negatif asal gurunya yang ngomong. Siapa yang ngomong figur otoritas? Figur otoritas siapa yang dia itu dianggap bahwa orang itu kalau ngomong dipercaya. Aya ustad pak dina mimbar nyebatkeun kieu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua percaya. Kenapa? Figur otoritas. Tapi lamun ustad nyebatkeun kieu, ieu mah cek abdi, teh kurang dipercaya. Kenapa? Karena orang tidak percaya pada orang itu. Dan ibu lakukan figur otoritas. Kahartos pesen we ka guruna nya. Sok aya geuning murang kali teh, ada sama siapa kalau nurut ibu ini tah. Bapak pesan kadinya gasok. Eta teh ku ibu eta teh, Pak, Bu, ku guru eta teh si murang kali teh bakal nurut. Naon margina? Margi dijadikan figur ku anjeunna gitu kan. Tapi kalau dia ataupun kalau dia tidak seperti ataupun yang ngomongnya bukan figur otoritas, itu biasanya tidak dipercaya. Itu tidak dipercaya. Pak, aya dokter baja panyawatna sami ku dokterna eta Bu, tapi nu hiji mah tiasa anjeunna damang, anu nu hiji mah teu damang. Begitu sudah ngobrol. Kenapa ibu dengan dokter yang sama tapi ibu bisa atau penyakitnya sama tapi ternyata ibu bisa berubah? Ibu dapat menyembuhkan ataupun ibu ternyata bisa diobati dan itu berubah. Karena si ibu ini mengatakan, saya percaya pada dokter ini. Begitu ngobrol pada ibu yang ini, ternyata penyakitnya sama, dokter nasami, dia mengatakan, da abdi kirang percanten sana ustad ka dokter nu ieu mah ta eta Pak. Figur otoritas akan mempengaruhi sampai orang saja itu percaya kalau dia ngomong itu akan didengar. Itu namanya figur otoritas. Sabriji Bu? Lan? Dua, ya. Kade sakali deui mun murang kalih di bumi hese nurut pesenkeun ka ibu guruna, ka bapak guruna. Nyarios ibu kadinya. Bapak ibu punten pun anak pang mamatahankeun ieu. Sok Pak. 3. Emosi yang intensif. Kade murang kalih keur ngadat lamun bapak ibu nyarios naon wae lebet kana otakna sadayana. Murang kalih nuju nangis lebet kana otakna, murang kalih nuju seserian lebet kana otakna, murang kalih nuju naon wae tinggal lamun aya murang kalih nuju futsal ku urang dicariosan, hei tong futsal wae engke gerari tah eta lebet sadayana Pak kana otakna. Kenapa? Karena dia emosi yang intensif. Ketika dia menangis itu masuk ke otaknya, ketika dia itu tertawa masuk ke otaknya. Tinggal ibu lamun budak keur main HP dia seneng Pak. Tinggal Bu, kusimu dicontohan. Budak teh anteng we kieu. Tong we main HP wae atuh cenah bodoh, kade Pak. Lebet sadayana kana otakna. Kartos. Lamun murang kali keur nyoo HP, ibu nyarios, sok sinajang cing pinter kitu eta teh. Nya. Da ieu teh murang kali teh larobah teh ku lain ku sasaha atuh sebenarnya mah. Bukan oleh siapa-siapa, oleh siapa? Oleh kita sendiri. Ya, ini saya ngomong ya, anak saya pernah Pak, dia kalau sudah kalau sudah main warnet sampai 7 jam, kemudian saya terapi, 3 kali terapi anak saya bisa berhenti. Kenapa? Begitu dia main warnet, nuju usum warnet, akhirnya pada usumnya, nuju lebet warnet ngobrol we, pinternya, bosen, akhirnya bosen Pak. Pak lamun ninggal aya warnet teh Bu, jual gitu. Mau masuk enggak? Ah, enggak mau cenah. Jual ngewa we. Kenapa? Karena orang anak yang lagi itu emosinya intensif. Dia lagi mencurahkan emosinya. Makanya Bapak Ibu ngobrol kepada anak yang positif pada saat dia emosinya intensif. Pak, lamun bojo nuju nangis, ngobrol nu positif, lebet sadayana kana otakna. Sok geura cobian. Ibu mun caroge nuju ngamek entong amak deui. Ibu ngobrol keur caroge bobolotot ngamek ibu nyaros ke kasep soleh gitu atuh. Ya iya karena dia sedang apa? Intensif emosinya. Orang ya makanya kusim guring jampil mata kata Rasulullah apa?
Orang yang kuat itu bukan orang yang apa? Yang dapat menahan lamun aya jalma keur ngamek tong diamekan deui. Naon sababna? Da elehan, Pak. Sebenarnya mah jalma keur ngamek mah alam bawah sadarnya lagi aktif, dia berada di gelombang yang sangat rileks. Makanya lamun jami keur amek-amekan gampil, bager, pinter, soleh, sakit we geura jo eureun teh. Tapi lamun ku ibu dilawan deui, sok melotot di, beres atuh. Ya, bakal lebih rame Bu kadituna. Jadi yang ketiga adalah emosi yang intensif. Kemudian yang keempat, bagaimana merubah sesuatu yang negatif di anak adalah identitas kelompok. Tinggal apa? Bu, tinggal. Lamun ibu aya anu nuju ngawas, lamun ngange acuki atau tirudung hideung, jauh ngarumpul eta teh hararideung geura sok. Nya. Nya jadi ngararumpul we. Lamun ayeuna cek ibu persisi teh, engke ngaos ngange saragam hejo. Aya we nu beureum hiji, eta teh hoream asup teh Pak. Jo, erasna baju beureum dan usahana sararejo, eta kitu teh. Kenapa? Karena orang yang dia satu warna saja itu dapat mempengaruhi alam bawah sadarnya. Mata lamun aya nu sami geranya, jo eta teh jo kadinya nuturkeun. Tuh, tinggalnya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, pada saat kita umroh dan haji itu akan terlihat lamun penak sa Indonesia jauh nuturkeun kadinya. Kenapa? Tapi lamun urang jeung urang ditu asa hoream. Contohnya penak jeung urang Eropa, urang teh jauh ulah cenah naon bisi kalelet gitu pajarkeun teh. Itu mancung urang demek, nya pasti jauh misah. Tapi lamun ngumpul nangan nu dara remek nurut geura sok. Nya. Dan itulah yang Nabi menyebutnya sekupu. Artinya orang yang berkarakter begini itu akan mencari, makanya disebut dengan jodoh. Jodoh itu artinya ada keseimbangan, ada kesetaraan, dan itu yang disebut dengan identitas kelompok. Identitas kelompok. Pak, pangaosan mau bisa dibohongan. Lamun pangajian Quran Sunnah, nu hayang diulem teh nu Quran Sunnah we. Aya we nu teu Quran Sunnah nerangkeun nu beda, da jauh bubar atuh. Kenapa? Karena sudah masuk ke alam bawah sadar dia. Identitas manusia itu secara kelompok itu akan mempengaruhi otak anak. Makanya lihat Pak, anak-anak kenapa dia cenderung berubah? Karena apa? Dia melihat identitasnya dengan siapa? Contoh, dah mungkin pakai ajuk koko, terus abring-abringan jeung jami anu di luar acukna bari awut-awutan moal tiasa. Kenapa? Karena dia kalau mau ikut harus bajunya sama. Karena apa? Identitas kelompok itu mempengaruhi otak anak. Di rumah ibu sok jeung saha budak sok nutur-nutur. Eta teh biasana si budak bakal nurut ka jami atanapi ka bapak atanapi ka ibu anu sok nutur-nutur. Itu identitas kelompok dia. Dan yang terakhir adalah anak dapat berubah apabila gelombangnya ada di alfa. Gelombang di alfa pada saat dia mau tidur, kemudian pada saat dia bangun tidur, dan kemudian pada saat dia bermimpi. Itu gelombang otaknya hebat. Jadi 10 menit dia mau tidur ataupun apa sudah tidur, ibu ngobrol yang bagus dengan anak 10 menit ya. Jadi contoh, lamun bobona jam salapan, dugi ke jam salapan 10 menit ibu ngobrol we nu sae Pak. Engke lebet karena otak anak sok. Makanya saya selalu mengatakan begini, mah kalau papa lagi di luar, si ade mau tidur, mama temenin dia mau tidur. Kenapa? Harus ngobrol yang positif sama dia. Itu saya lakukan. Tapi kalau ada papa mah nggak apa-apa. Papa aja yang ngobrol dengan si ade. Itu merubah sebuah kalimat itu. Yang kedua lagi bermimpi Bu, murang kali nuju ngimpen, bakal tesa ngarobah perilaku nanya. Nuju ngimpen, si murang kali lamun ngimpen socana kieu Pak, gerak, ya. Kalau dia lagi bermimpi matanya gerak. Lihat aja, kalau lagi tidur Pak, Bu ya, si mata dia gerak. Nah, gitu kan itu dia. Tinggal we, eta teh keur ngimpen si murang kali. Ibu bapak nuju ngimpen ngobrol sang murang kali. Ngobrol we nyarios. Bager soleh gedes. 3 kali ngimpen we Pak, robah budak. Paham maksud saya? Dan Rasul menerima wahyu diantaranya lagi bermimpi. Kenapa? Karena orang ketika bermimpi itu sulit untuk hilang dari memorinya. Termasuk anak. Kalau dia lagi bermimpi, ibu ngobrol yang positif, nang ieu teh urang teh Pak ngimpi budakna jam sabaraha. Tadina rek ngarobah budak, ngadon urang ti heula ngimpi geura. Ku budak ditungtung nama.
mama cing bagernya, mama cing tungtung nama urang nu bagerna Pak, budak anger dah dasarena tuh kapieulaan wae. Anak rata-rata tidur jam berapa? Jam 10 ke atas. Rata-rata anak tidur ataupun apa bermimpi jam 10 ke atas. Itu aja. Barometer anak, ukuran anak bermimpi jam 10 ke atas. Itu aja, Bu. Apalkeun we jam sakitu. Rata-rata ngimpen lah budak jam sakitu, Pak. Bu, lamun murang kali hoyong ngimpen gampang, senat capek we. Engke ge ngimpen. Lamun teu ngimpen ngalindur. Ngalindur ge sami bakal tiasa ngarobah perilaku. Matak sim kuring lamun anu ngalindur resep. Naon margina? Lamun anu ngalindur langsung we, Bu. Ibu nyarios naon kanu ngalindur lebet pas sadayana, Pak. Ya. Dan gelombang otak yang lagi alfa ketika dia dalam keadaan bangun tidur 10 menit setelah bangun tidur. Jadi jam 5 gugah 10 menit tong amek-amekan asup sadayana kana otakna nya. Gawat atuh cenah gugah jadi we kaberangan tuh eta teh unggal poe kaberangan teh. Da teh robah pae teh. Isu teh ngahudangkeun kitu deui we. Naon sababna? Karena 10 menit pada waktu dia bangun itu. Makanya dalam sebuah keterangan adibu auladakum fi ghairi zamanikum. Didiklah anak mengikuti zaman yang berbeda. Karena berbeda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi itu caranya simpel Pak. Saya tidak akan terlalu panjang karena ini nanti karena materi ini nanti ditulis di buku saya yang ke-13 ya. Nanti akan terbit buku saya yang ke-13 judulnya rahasia untuk memperbaiki masalah anak dan keluarga. Nah, itu semua nanti diterangkan di dalam buku itu. Tapi secara garis besar saya jelaskan yang tadi. Hati-hati di 3 hal, kemudian lakukan perbaikan di 5 hal. 1, repetisi, pengulangan, diulang-ulang terus bahasa yang positif. Yang kedua apa? Guru otoritas. Lamun ku ibu budak teu nurut wae milarian we. Kasaha we guru anu pinuruteun engke si budak bakal tiasa. Anu katilu, kemudian apa yang ketiga Ibu? Emosi yang intensif, lagi bahagia, lagi sedih, lagi marah, itu bakal masuk ke otak anak. Kemudian yang keempat adalah identitas kelompok. Anak kelompokan dengan siapa kalau dia ngomong masuk semuanya. Dan yang kelima adalah gelombang otak lagi di alfa. Itu insya Allah yang saya lakukan dan saya berikan sebuah stimulus kepada ibu-ibu yang sering bermasalah di menghadapi anaknya. Tuh, sakitu lah Pak. Oke, langkungna ibu-ibu bapak-bapak mangga dialog sareng sim kuring bilih aya nu bade ditaroskeun, tapi tong naroskeun lah bahasana sharing. Kita sharing saja, terbuka ibu-ibu. Silahkan kalau ada masalah yang dihadapi sekarang, ibu boleh bapak bertanya kepada saya, dan kalau saya sanggup untuk menjawab saya akan jawab. Sebab lamun sumping ka tempat praktek mayarna beda. Ayeuna mah moal dibayar. Nya, benten pokoknya mangke mah. Tah ayeuna ku sim kuring mangga cekap sakitu tong seueur teuing Pak. Engke lebet heula nu eta Bu, engke nu eta ieu keun heula nya. Cing apal heula. Upami tos apal, insya Allah praktekkan di bumi. Sobi Pak, kalau dipraktekkan dengan bagus, saya yakin tidak akan ada anak yang membantah di dalam proses pendidikan. Itu aja dulu.